Apakah kamu mendengar suara ketukannya? Apakah ada seseorang yang mengetuk pintu hatimu? Pada hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Efata, terbukalah." Jadi Yesus sedang mengetuk pintu kita dan seseorang menyanyi. Ya, seseorang menyanyi tapi tidak akan menjadi aku. Selamat hari Minggu. Kamu tidak perlu ikutin apa yang aku bicarakan, tapi apakah saya bisa melihat wajahmu? Judul pada hari ini adalah Markus pelajaran bagian ke-11. Judulnya adalah Najis dengan tanda tanya. Saya ingin bertanya, apakah hari ini kita bersih atau apakah kita najis? Sudah mandi kan hari ini? Tapi apakah kita datang ke gereja dengan hati yang bersih? Bersih dari dosa kita? Apakah kita datang mungkin tidak terlalu bersih? Minggu lalu kita sudah belajar dari Markus pasal 7 juga, tapi di pelajaran sebelumnya adalah saat Yesus melakukan debat dengan orang-orang Farisi tentang apa yang najis dan apa yang halal. Apakah kamu ingat apa yang Yesus katakan? Kenapa bisa dimulainya perdebatan ini? Ini mulai karena murid-murid sedang makan dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi mereka bilang, "Oh, dari adat istiadat kami, dari hukum Taurat kami, harusnya kalian mencuci tangan dulu sebelum makan." Tapi Yesus, murid-muridmu, mereka tidak mencuci tangan mereka. Bagaimana kamu mengajarkan mereka? Apakah ini hal atau isu yang besar? Secara jujur, setelah kita ibadah, kita pergi ke tempat fellowship. Apakah semua orang akan melihat apakah kita semua mencuci tangan sebelum kita makan? Orang Farisi, orang Yahudi, mereka tidak suka melihat murid-murid Yesus. Jadi mereka mengungkit-ungkit hal-hal kecil ini untuk menyerang mereka. Apa yang Yesus katakan? Yesus katakan, bukan apa yang masuk ke mulutnya yang najis, tapi yang najis adalah yang keluar dari kamu. Jadi setelah perdebatan ini, kemana Yesus pergi? Yesus pergi ke di ayat pembacaan kita ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Jadi sepertinya Yesus ingin beristirahat di sini. Yesus pergi ke Tirus. Apakah Anda tahu kenapa dia pergi ke Tirus? Karena dia lelah. Tempat Tirus ini adalah tempat yang dikenal dengan penuh kenajisan. Penuh dengan penyembahan berhala dan kenajisan. Kenapa Yesus mau masuk atau datang ke tempat seperti ini yang sangat najis? Di mata orang Farisi, mereka berdebat, bertanya Yesus mau kemana, lalu mereka berpikir, oh orang ini mereka tidak bersih, mereka najis karena mereka tidak mencuci tangan. Lalu sekarang dia akan pergi ke tempat orang yang najis, yang kita bahkan tidak bisa bayangkan untuk pergi ke sana. Itu adalah tempat orang kafir. Orang-orang di sana mereka seperti mempunyai permusuhan besar terhadap orang Israel. Jadi kenapa Yesus pergi ke sini? Terlihat seperti Yesus ingin pergi dari orang-orang. Tapi setelah melihat apa yang terjadi,
Apakah kamu pikir Yesus tidak tahu bahwa perempuan Sirofenisia akan datang? Dia tahu. Jadi pasti ada alasan kenapa Yesus datang ke sini. Dari seluruh Injil Markus, Markus menjelaskan tentang Yesus mengajarkan kita, bagaimana Yesus mengajarkan kita. Selalu ada alasan kenapa Yesus pergi ke sebuah tempat. Dan bahkan dalam sebuah perdebatan, murid-murid itu juga belajar dari apa yang Yesus katakan dalam perdebatan itu. Seorang perempuan Siro-Fenisia ini datang. Ini adalah orang dari Siro dan Fenisia. Orang-orang Siro-Fenisia ini adalah orang-orang yang high class, berkelas tinggi, dan mereka keturunan Kanaan. Jadi mereka secara ekonomik terpenuhi, berkecukupan secara ekonomi. Tapi bagi seseorang seperti dia, seseorang non-Yahudi yang mungkin dia mantan penyembah berhala, untuk bisa datang dan berlutut di hadapan Yesus, dia pasti sangat putus asa. Jadi masalah dia adalah anaknya kerasukan roh jahat. Jadi Markus melanjutkan ide atau topik tentang najis atau bersih ini, haram atau halal ini. Kita sudah membahas roh-roh jahat di kitab Markus berkali-kali. Ini tentang setan dan seperti malaikat, tapi ini merupakan malaikat-malaikat dari setan. Ini adalah roh-roh jahat. Tidak ada dari kita yang tidak punya masalah roh jahat ini. Setan adalah penguasa dunia ini pada sekarang ini. Karena dari Adam sudah berdosa dan sudah memberikan ke setan, jadi sampai penghakiman terakhir setan adalah raja dari dunia ini. Dan orang-orang yang melayaninya adalah roh-roh jahat. Pergi kemana-mana, mencoba untuk memakan atau menyerang orang-orang Tuhan. Jadi apa yang dilakukan roh-roh jahat ini? Mereka mengganggu iman kita. Mereka melakukan yang terbaik. Setan mengirim semua roh-roh jahatnya agar kita tidak ada hubungannya lagi dengan firman Tuhan, dengan pekerjaan Allah. Jadi supaya kita tidak bisa percaya lagi, supaya kita bingung dan bimbang terhadap iman kita. Tapi di peristiwa ini, roh jahat ini ada di dalam anak dari perempuan ini, dan kita akan melihat di Markus saat roh jahat masuk ke dalam seseorang, itu seperti masuk ke dalam api dan kepada air dan memiliki banyak efek spiritual. Jadi perempuan ini datang dan di ayat 26 sampai 27 dikatakan perempuan ini seorang Yunani, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Yesus membiarkan dia. Di versi Matius, mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa anjing ini dan siapa anak-anaknya?
Israel adalah anak-anaknya. Siapa anjingnya? Semua orang lain adalah anjingnya. Semua orang kafir. Dan Yesus seperti berkata kepada perempuan ini, kamu seperti anjing buat saya. Jika seseorang datang ke saya dan saya bilang ke dia, kamu seperti anjing, pasti orang itu mungkin tidak akan datang ke gereja kita lagi. Pada saat itu, saat orang-orang makan di meja, mereka tidak menggunakan tisu, tapi mereka makan dengan tangan mereka. Dan tangan mereka jadi penuh dengan kotoran makanan kan, jadi bagaimana mereka mencuci tangannya? Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil roti terakhir lalu mereka gosok-gosok di tangan, lalu setelah itu dilempar ke anjing. Ini adalah sebuah adat istiadat untuk banyak keluarga untuk tidak memberikan roti itu ke anjing sebelum mereka selesai makan. Jadi mereka berikan kepada anjing hanya setelah mereka selesai makan. Tapi jika ada makanan yang jatuh tidak sengaja, mereka boleh membiarkan anjingnya untuk makan. Jadi semua orang tahu kultur ini atau budaya ini. Dan mereka tidak memperlakukan anjing seperti kita memperlakukan anjing sekarang. Bawa ke rumah sakit, bawa pedicure, treatment, atau kemanapun. Di zaman dahulu, anjing itu dibayangkan seperti makhluk yang rendah, diperlakukan seperti binatang. Jadi mereka tahu apa yang Yesus katakan di sini. Mereka mengerti apa yang Yesus bicarakan. Berapa orang di sini yang tidak akan tersinggung? Yesus memanggilmu seorang anjing, seekor anjing. Tapi mari kita lihat apa yang dia katakan di ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Dua kata ini, benar Tuhan. Benar? Maksudmu apa? Benar, apa yang benar? Benar, aku tahu kamu datang untuk orang Israel. Benar, aku tahu aku bukan orang Israel. Kamu benar. Lalu dia berkata, kamu bip bip bip, kamu Tuhan. Apa artinya? Bahkan sebagai tuan rumah, walaupun kamu bilang saya anjing, saya tetap bilang kamu adalah Tuhan saya. Iya benar Tuhan, saya anjing tapi engkau tetap Tuhan saya. Apakah kita bisa berkata seperti ini? Dia berkata, benar Tuhan, saya mengerti. Saya tahu, saya tidak berusaha untuk dihitung di antara anak-anakmu. Saya tidak berusaha untuk mengambil bagian dari makanan anak-anakmu. Tapi saya akan puas bahkan hanya dengan satu remah-remah yang jatuh dari mejamu. Apa yang Yesus katakan tidak mengganggunya, ia menerimanya. Apakah kamu bisa melihat perbedaan orang Farisi yang berargumen dengan Yesus tentang apa yang halal dan haram dengan perempuan ini? Mereka berusaha untuk mengusir mereka, tapi perempuan ini puas bahkan dengan menerima remah-remah. Merasa terhormat bahkan menjadi seorang anjing.
Dia tahu, dia percaya bahwa Yesus mempunyai jawaban yang dia cari. Dan dia tidak membiarkan apapun mengambilnya dari dia. Terkadang kita datang ke gereja dan ada banyak hal yang membuat kita tidak fokus ke tujuan kita. Kita harus tahu saat kita pergi ke gereja, saat kita berdoa ke Tuhan, ke Allah, kita harus fokus, kita mau menerima berkat dari surga. Saat kita kembali ke rumah, kadang kita tidak menerima berkat itu. Kenapa? Karena sesuatu terjadi. Gereja adalah sebuah tempat di mana banyak karakter, banyak personality, banyak pendosa datang ke sini, dan banyak yang mengganggu kita, banyak hal yang bisa terjadi. Dan saat kita terlalu emosional, saya tersinggung karena apa yang pendeta katakan atau apa yang dikatakan seseorang, ini menjadi sebuah masalah yang lebih besar sampai kita lupa apa berkat yang kita cari. Tapi perempuan ini tidak membiarkan hal ini terjadi. Dia berkata, malah itu benar Tuhan. Dia sangat jujur terhadap dirinya sendiri. Dan dia juga jujur terhadap siapa Yesus itu. Yesus itu adalah Tuhan. Jika Anda adalah Tuhan, jika aku seorang anjing, tidak apa-apa. Itu juga perilaku yang bagus. Apa yang Yesus katakan di sini? Ia berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saya berdoa agar kita semua mendapatkan jawaban seperti ini saat kita pulang. Sudah terjadi. Setannya sudah keluar dari anakmu. Jawaban perempuan ini adalah pernyataan imannya. Di dalam kitab Matius, Yesus berkata, besar imanmu. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iman yang Yesus sudah cari-cari di semua orang Israel. Bahkan orang Farisi tidak punya ini, murid-muridnya tidak punya iman ini. Yesus berkata berkali-kali kepada murid-muridnya, iman mereka kecil. Dan Yesus malah datang ke tempat ini yang banyak orang najis. Orang najis yang anaknya kerasukan roh jahat, tapi Yesus menemukan iman yang dia cari. Saya tanya kepada Anda lagi, apakah kita bersih atau najis? Kita semua najis. Orang Farisi itu juga najis. Mereka juga najis, tapi mereka tidak tahu. Mereka hanya menunjuk-nunjuk orang. Kita datang dari dunia yang najis. Kita punya isu dan masalah. Tapi sekarang, setelah bertemu dengan Yesus, apakah perempuan ini menjadi bersih? Yesus berkata, kamu lebih bersih dari siapapun. Puji Tuhan. Apakah kamu bersih atau najis? Mungkin kita bisa datang ke gereja dengan najis. Tapi saat kita bertemu Yesus, Ia membersihkan dosa-dosa kita. Amin. Saya berdoa saat kita keluar, kita bisa menari karena kita tahu kita sudah dibersihkan. Dan sekali lagi, saat Yesus berkata, pergilah sekarang, setan itu sudah keluar dari anakmu. Pergilah sekarang, masalahmu sudah saya selesaikan. Aku beserta denganmu. Bagaimana watak kita di hadapan firman Tuhan? Apakah kita duduk dan kita berkata, apakah dia akan menyindir aku? Apakah Yesus akan berkata tidak ke permohonanku? Apakah kita lapar seperti perempuan ini sampai berkata, bahkan satu remah-remah pun sudah cukup? Atau kita akan seperti
orang Farisi yang berkata, "Aku tidak mau makan ini karena aku tidak suka ini." Apakah kita memilih-milih firman? Apakah kita berada di tempat kita tidak terlalu peduli apakah kita mau menerima firman atau tidak? Atau apakah kita memilih-milih firman mana yang kita mau terima? Atau apakah kita berkata kepada Yesus, "Benar Tuhan." Ini terjadi hanya beberapa bulan lalu. Salah satu pendeta kita di gereja cabang di Amerika, saya tidak akan berkata yang mana, tapi gereja ini mereka tidak punya bangunan sendiri, jadi mereka harus menyewa. Jadi mereka membuat kontraknya sudah selesai, jadi mereka mencari yang baru. Jadi pendeta cabang gereja ini mencari tempat untuk disewa. Dia menemukan tempat yang bagus, yang harganya juga lumayan, jadi dia datang ke pendeta yang mempunyai gerejanya, lalu pendetanya bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang topik tertentu, yaitu topik-topik kontroversial yang saat ini sedang terjadi. Tapi dia berkata, "Apa yang kamu pikirkan tentang topik ini?" Dan jawaban pendeta itu adalah, "Kami selalu siap untuk melakukan koreksi, kapanpun Tuhan itu salah." Saya melihat mata-mata yang besar sekarang sangat mengagetkan untuk kita kan. Tapi pendeta itu berkata itulah tren dari gereja-gereja di zaman sekarang. Kita berpikir apakah dia salah omong? Kita selalu siap saat iman kita adalah kita selalu siap melakukan koreksi kapanpun Tuhan minta, karena firman Tuhan ini adalah absolut. Tapi pendeta itu berkata kami selalu siap melakukan koreksi kapanpun Tuhan salah. Mereka memilah-milih. Mereka pilih-pilih apa yang mereka suka, apa yang mereka setuju, apa yang orang-orang zaman sekarang suka, kita ambil, tapi apa yang orang-orang tidak suka, kita singkirkan. Inilah kemana arah gereja-gereja zaman sekarang pergi. Saya berdoa agar gereja kita bisa menjadi seperti perempuan Sirofenisia ini. Walaupun ini susah, walaupun ini menyindir saya, tapi semoga kita bisa berkata benar Tuhan, dan semoga kita bisa menjadi gereja yang bisa berkata kita akan melakukan koreksi saat firman diberitakan, karena firman itu absolut. Kebenaran yang absolut. Amin. Ini mengejutkan, cerita yang mengejutkan, tapi ini benar-benar terjadi. Tapi kita juga harus memeriksa hati kita. Kita memang tidak katakan, tapi di hidup kita, apakah kita seperti ini? Oh, ini pengecualian. Oh, Tuhan akan menutup satu mata. Oh, yang ini nggak apa-apa lah. Lalu setelah ini, ayat 31, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya. Apa yang Yesus katakan di sini? Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah. Saya tidak akan melakukannya. Dia meludah, lalu meraba lidah orang itu.
Jadi ludahnya Yesus dimasukkan ke lidah orang itu. Mari kita praktikkan, tidak? Nah, kita baru saja bilang apa saja firman kita akan ikuti kan? Apakah kamu memilah-milih? Mari kita pilih orang samping kita dan kita lakukan ini. Setiap kali saya membaca ini, saya berpikir, apakah Yesus tidak bisa melakukannya dengan cara yang lebih higienis? Orang-orang akan muntah melihat ini, makanya Yesus singkirkan orang ini. Tapi kita harus ingat, di kitab Markus, bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus mengusir roh jahat, bagaimana Yesus mendiamkan topan. Yesus hanya berkata-kata, bahkan tidak pegang. Tapi kenapa Yesus di sini Yesus sampai melakukan tangannya ke dalam telinganya, meludah, lalu meraba lidah orang itu. Dan yang hebat adalah dia bisa sembuh. Apakah Yesus bisa melakukan ini hanya dengan berkata-kata? Kenapa dia melakukan hal ini? Apakah ini halal atau haram? Najis atau bersih? Kita ingat lagi, Yesus berkata, apa yang keluar darimu itulah yang najis atau tidak najis. Dan ini, ludah ini keluar dari Yesus. Dan bahkan air liur kita banyak kumannya kan. Tapi Yesus berkata apa yang keluar darimu, itulah yang menajiskanmu. Dan Yesus meludah, taruh di mulut orang itu, harusnya dia menjadi najis, tapi dia sembuh, orang itu sembuh. Kita harus melihat dua hal di sini, apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Semua orang berdosa, karena dosa-dosa mereka di dalam, apa yang keluar dari mereka itu najis. Tapi apa yang keluar dari Yesus, karena Yesus tidak punya dosa, karena dia adalah Allah, ia adalah firman itu sendiri, apa yang keluar dari dia adalah kuasa. Apa yang keluar dari dia, itu membersihkan kenajisan. Dan biasanya dia melakukan dengan kata-kata, dan kata-kata itu keluar dari dia, tapi tidak bisa dilihat. Jadi kali ini karena orang-orang dan murid-murid tidak bisa percaya dan tidak bisa lihat, maka Yesus sedang memperagakan ini secara fisik. Tangan ini di mana lagi Yesus, kita melihat Yesus menggunakan jarinya saat mengukir firman kan. Dia dimasukin jari ini ke telinga orang ini. Apa yang keluar dari dia? Air liur. Jika Yesus adalah gereja, maka air yang keluar adalah air hidup. Itu adalah air hidup yang adalah firman. Firman keluar darinya. Mari kita menggunakan lidah dari orang yang tuli dan gagap ini. Ketulian dan kebisuan ini, kadang-kadang orang menjadi tuli karena sakit atau karena kecelakaan. Tapi terkadang orang-orang dilahirkan seperti ini. Tapi ini sedikit lebih susah dari menyembuhkan sebuah penyakit. Tidak gampang menyembuhkan penyakit. Tetapi ini bukan tentang menyembuhkan, tetapi tentang menciptakan kembali. Membuat lidah yang tidak bisa berfungsi dengan baik diciptakan menjadi
lidah yang bisa berfungsi dengan baik. Saya berdoa supaya itu bisa terjadi kepada saya agar saya tiba-tiba bisa berbahasa Mandarin. Ini tentang penciptaan. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa semua yang keluar dari Yesus mempunyai kuasa penciptaan. Inilah kenapa Daud berdoa untuk Tuhan ciptakan aku sebuah hati yang bersih. Yesus berkata, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Kapan Yesus berkata ini? Saat debat. Orang-orang Farisi secara spiritual mereka tuli. Mari kita berdoa agar Yesus bisa memasukkan jarinya ke telinga kita agar telinga kita bisa terbuka juga. Mari kita berdoa agar Yesus bisa memberikan air hidup kepada kita. Orang-orang yang bisu mereka susah untuk berbicara, tapi secara rohani juga saat kita tidak bisa mendengar firman Allah, saat kita tidak punya telinga rohani, saat firman Tuhan diberitakan kita tidur. Saat kita tidak bisa dengar, kita tidak bisa berkata-kata, tidak ada kesaksian yang keluar dari kita. Kita tidak bisa menerima berkat Allah. Mulut kita tidak akan terbuka untuk memuji Tuhan atau menyanyikan pujian saat kita tidak mendengar firman Allah. Kita tidak paham firman Allah. Kita tidak bisa berkata-kata tentang kesaksian. Tidak bisa memberikan kesaksian. Markus pasal 7 ayat 20-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Dia berkata tentang orang-orang berdosa. Tapi di sini ia menunjukkan bahwa apa yang keluar dari Yesus adalah pekerjaan pemulihan. Lalu ia berkata, Ephata. Apakah kita bisa berkata bersama-sama, Ephata? Ini artinya terbukalah. Choir sudah menyanyi. Yesus mengetok pintu kita, terbukalah. Saya berdoa agar kita bisa mendapatkan mujizat ini. Telinga kita dan hati kita harus terbuka akan firman Allah agar kegelapan bisa keluar, agar kita bisa paham dan menerima firman Allah. Dan akhirnya bisa berbagi firman dan kesaksian untuk bisa memuji Allah. Dan Yesus berkata di Markus 4 ayat 23, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Telinga macam apa ini? Matius 11 ayat 15. Matius pasal 15 ayat 10-11. Dengar dan camkanlah. Matius pasal 13 ayat 14-17. Saya hanya baca sedikit. Yesus berkata, kamu akan mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Jadi mereka tidak bisa lihat dan tidak bisa dengar karena hati mereka sudah tebal. Dan telinga berat mendengar dan mata melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Apakah kita butuh kesembuhan untuk hati kita, untuk
badan fisik kita, apa yang Yesus katakan, datang kepadaku. Bagaimana kita datang? Kita harus paham dengan hati kita. Bagaimana kita melakukan ini? Kita harus melihat, mendengar, melihat dengan mata kita dan mendengar dengan telinga kita. Yesaya pasal 42, 18-20, dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Di Yohanes pasal 8 ayat 47, dikatakan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Anak-anak Allah, orang-orang yang kepunyaan Allah, ia mendengarkan firman Allah. Di Yohanes pasal 10 ayat 25-28, domba-dombaku mendengar suaraku. Di Wahyu 10 ayat 11, dikatakan engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar roh jahat bisa diusir dari hidup kita. Dan mari kita berdoa agar Allah bisa membuka telinga dan hati kita dan mulut kita. Semoga Allah bisa membuka tingkap-tingkap surga dan mencurahkan berkat-Nya kepada kita, agar mari kita berdoa agar kita menerima berkat ini sebelum kita pergi. Kita tidak bisa melakukan ini dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Allah harus melakukannya untuk kita. Anak ini yang kerasukan roh jahat tidak bisa meminta sendiri kepada Yesus, dan orang yang tuli dan gagap ini juga tidak bisa meminta kepada Yesus. Ibu dari anaknya yang meminta kepada Yesus, dan orang-orang lain yang membawa orang tuli dan gagap ini yang datang kepada Yesus. Bisakah engkau tolong menyembuhkan dia? Bukan hanya kita. Kita punya orang tua kita, anak-anak kita, teman-teman kita, keluarga kita, teman kerja kita, tetangga kita yang membutuhkan kesembuhan seperti ini. Mereka menderita karena roh jahat di hidup ini, di dunia ini. Mereka menderita karena mereka tidak bisa dengar firman. Anggota keluarga kita tidak ada di sini. Mungkin telinga mereka belum dibukakan terhadap firman, terhadap Injil. Mata mereka belum dibukakan untuk melihat Yesus Kristus di hidup mereka. Dan mulut kita belum dibukakan untuk bersaksi kepada mereka. Jadi kita harus bisa menjadi orang-orang yang bisa berdoa untuk mereka agar Yesus bisa menyembuhkan mereka. Mari kita ingat saudara-saudara kita dalam iman yang tidak ada di sini hari ini. Mari kita ingat keluarga kita, anggota keluarga, teman-teman kita yang tidak ada di sini. Mari kita berdoa untuk mereka. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit, atau sakit secara rohani, atau permasalahan hati, atau bahkan mereka kadang tidak sakit, tapi mereka sedang tuli, hanya tidak ada di sana. Mari kita berdoa dan percaya Yesus bisa menciptakan apa yang mereka tidak punya. Mari kita berdoa untuk kesembuhan dan mari kita berdoa untuk Efata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih karena Engkau telah mengajarkan apa yang Yesus telah ajarkan kepada murid-murid kepada kita melalui kitab Markus. Dan kita berdoa Bapa agar Engkau bisa memberikan kita sebuah iman seperti iman dari perempuan Sirofenisia. Iman yang bisa berkata, benar Tuhan. Bapa tolong bantu kita, atau berikan berkat Efata terhadap kami.
terhadap orang-orang yang kami sayangi, keluarga kami, teman-teman kami, mereka yang sedang ada masalah. Kami berdoa agar kami bisa mendapatkan kiranya berkat dari air-Mu yang hidup Bapa, supaya bisa terjadi dalam hidup kami penyembuhan secara fisik dan secara rohani. Tolong bukakan tingkap-tingkap sorga kepada kami dan tolong bantu agar kami bisa menerima berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya Engkau telah membersihkan kami melalui firman yang Engkau berikan. Tolong bantu kami menjadi bersih, dan biarlah berkat ini bisa dibagikan ke anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, supaya mereka juga bisa dibersihkan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus dengan mengucap syukur. Amin. Mari kita muliakan Allah.